Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hedi Purwanto dalam mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 OTKP. Kali ini kita akan membahas tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Pengertian dan peran pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan proses tempat penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Peran pasar. Dalam kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran diantaranya 1. Mengatur kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi. Kebutuhan ini dapat diperoleh perusahaan di pasar faktor produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang keempat, menentukan jumlah pembeli dan penjual. Mempertemukan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, menentukan jumlah persediaan dengan indikator harga di pasar. Konsumen dan produsen dapat mengambil inisiatif untuk membentuk persediaan. Pada saat harga di pasar murah, produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak untuk persediaan barang. Pasar menurut bentuk kegiatan. Dalam pasar, yang berdasarkan bentuk kegiatan dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama pasar fisik, sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang dijual belikan dan dapat dibeli oleh konsumen, misalnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak, sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. Jenis-jenis pasar berdasarkan wilayah pemasaran. Ada pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Ada berdasarkan waktu. 1. Pasar harian. Macam-macam pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Yang pertama adalah pasar harian. Contohnya seperti pasar-pasar tradisional. Yang kedua, pasar mingguan. Sesuai dengan namanya, pasar mingguan hanya terjadi sekali dalam satu minggu. Misalnya Sunday morning di UGM, terus pasar Kliwon di Solo, pasar Senen, dan pasar sebagainya. Yang ketiga, pasar tahunan. Macam-macam pasar berdasarkan waktu, juga ada yang diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Dalam hal ini contohnya pasar PRJ atau Pasar Pekan Raya Jakarta. Itu diadakan setahun sekali ya. Yang keempat, pasar temporer. Pasar temporer adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya pasar bazar murah. Terus jenis-jenis pasar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha atau pasar barang yang bersangkutan. Yang keempat, setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang kelima, adanya mobilitas sumber daya yang ada secara sempurna. Artinya pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi di dalam pasar tersebut. Pada pasar yang persaingan sempurna terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar atau industri. Seorang produsen yang memandang bahwa dalam pasar suatu produk menguntungkan, dia bebas memasuki pasar tanpa ada rintangan apapun. Tantangan yang dihadapi adalah harus berani masuk ke pasar tersebut. Jika keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang cukup, maka mereka akan tetap bertahan di pasar tersebut. Sebagai implikasi adanya kebebasan keluar masuk pasar atau industri adalah adanya kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, baik modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam pasar persaingan sempurna tidak diperlukan promosi karena penjual dan pembeli relatif banyak. Terus jenis yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang demikian ini di mana hanya ada satu penjual atau produsen, tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri yaitu hanya ada satu penjual saja, tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik. Dalam hal ini artinya pasar tersebut atau produsen tersebut tidak mempunyai pesaing, yaitu contohnya PLN, Kereta Api Indonesia, Jasa Marga, Pertamina, dan Telkom Indonesia. Itu contoh produsen atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar monopoli. Terus selanjutnya jenis pasar persaingan monopolistik. Model pasar persaingan monopolistik dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. Ciri-cirinya terdapat cukup banyak penjual dan juga pembeli. Produk yang dihasilkan produsen heterogen, terdapat kebebasan bagi produsen atau perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar tersebut. Dalam batas-batas tertentu, produsen dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sekuat monopoli, dan diperlukan proses promosi untuk memperluas pasar. Contoh dari perusahaan
pasar monopolistik adalah McD, A dan W, terus Aqua, dan masih banyak perusahaan lain lagi. Terus selanjutnya pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, yang dinamakan duopoli. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Sebagai perusahaan menghasilkan barang yang dapat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Biasanya industri dalam pasar ini terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, antara 70% sampai 80% dari seluruh nilai penjualan. Dari perusahaan tersebut bisa kita lihat di bawah ini, seperti perusahaan motor, terus perusahaan HP Android, terus ada perusahaan maskapai penerbangan, dan perusahaan provider nasional di Indonesia. Yang terakhir, pasar tradisional. Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, badan swasta, ataupun badan usaha milik negara, yaitu BUMN, dan juga badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, atau tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi, dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Demikian pembahasan kali ini pada mapel ekonomi bisnis kelas 10 OTKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.